Nyaris semua tim MotoGP umumkan skuad buat musim depan. Tinggal Pramac Racing yang belum meresmikan siapa pembalapnya buat MotoGP 2025. Maklum saja Pramac Racing tahun depan berubah total, dimulai dari statusnya. Tahun depan tim yang bermarkas di Italia ini kembali ke sejarah awal saat masih bernama The Antin, yaitu jadi tim satelit Yamaha dan bakal bantu riset WC RM1 bersama pabrikan. Kedua, pembalapnya berubah karena Jorge Martin dan Franco Morbidelli pindah ke tim lain. Isu paling kuat adalah Pramac Yamaha nanti pakai Mikel Oliveira dan Jack Miller. Duet ini bisa dibilang pembalap senior, terutama Jack Miller yang sudah di MotoGP sejak tahun 2015. Gino Borsa jelaskan kalau sekitar September saat GP Misano bakal diperlihatkan siapa pembalapnya. Pramac pilih pembalap senior agar dapat input akan motor MotoGP terbaik saat ini. Jack Miller sudah pernah gabung tim pabrikan Ducati dan sekarang balapan di KTM. Lalu Miguel Oliveira selain pernah menang bareng KTM, saat ini fokus bersama Trackhouse Racing tim satelit Aprilia. Pastinya bikin Pramac dan Yamaha dapat data bagaimana motor Eropa bisa menganggangi Honda dan Yamaha. Ex-pembalap GP125 era 90-an ini percaya Yamaha bisa kembali juara seperti musim 2021. Luca Marini menjadi salah satu pembalap yang berada di rombongan paling belakang sepanjang balapan MotoGP Aragon 2024. Tak tanggung-tanggung, adik Valentino Rossi itu menghuni posisi paling terakhir pada balapan utama yang digelar di Motorland Aragon Alcanis, Spanyol. Petaka Marini telah dimulai sejak awal balapan. Motor Honda RC213V milik Marini mogok saat lampu hijau tanda balapan dimulai menyala sehingga harus kembali ke garasi. Sebenarnya bukan yang terburuk di Barista, meski di posisi ke-20. Marini harus memulai balapan dari posisi buncit karena harus menghidupkan kembali motornya. Melanjutkan balapan dari pit lane jelas merugikan pembalap 26 tahun itu. Dia telah kehilangan waktu cukup banyak untuk menyusul para pembalap lain. Marini akhirnya finish di posisi ke-17. Rombongan-rombongan pembalap yang berada di luar posisi 10 besar sejatinya sudah terlihat mengenaskan. Mereka tertinggal mencapai 41 detik dari Marc Marquez yang melaju dengan kecepatan gila untuk meraih kemenangan. Jika di rata-rata, mereka sudah kalah 1,7 detik dari Marquez di setiap putarannya. Kondisi sirkuit Aragon saat balapan memang benar-benar menguntungkan Marquez yang memiliki keunggulan dengan level grip yang rendah. Hampir semua pembalap mengalami kesulitan untuk memacu motornya karena kehilangan daya cengkeraman. Marini tidak beranjak dari balapan yang sepi sejak lap pertama di mana dia sudah tertinggal 1 menit di belakang kompetitor lainnya. Daripada dengan pembalap di depannya, Marini lebih dekat dengan Marquez yang berada di belakangnya tetapi sebenarnya sedang memimpin balapan. Alhasil, alih-alih fokus dengan mengejar pembalap di depannya, Marini was-was jika justru Marquez yang menyalipnya sehingga terjadi overlapping. Kecepatan Marquez sebagai pembalap terdepan pada sesi balapan utama Aragon memang sulit dibantah. Dengan Jorge Martin yang berada di posisi kedua saja, Marquez sempat unggul dengan gap waktu di atas 5 detik. Butuh motivasi kuat bagi Marini untuk menuntaskan balapan itu dengan suasana sendirian dan jarak yang sangat jauh. Marini dapat tampil dengan ritme yang stabil dan bahkan waktu lap terbaiknya di balapan kemarin lebih tinggi daripada rekan setimnya Joan Mir. Pada akhirnya, Marini menuntaskan balapan seri Aragon dengan selisih waktu mencapai 1 menit 52,386 detik di belakang Marquez. Sebagai perbandingan, waktu lap Marquez yang paling pelan adalah 1 menit 50,946 detik. Itu lebih lama daripada 1 putaran bagi Marquez di balapan kemarin. Marquez berhasil meraih kemenangan pertama setelah 1043 hari di MotoGP Aragon 2024. Kemenangan itu bukan hanya mengakhiri paceklik podium pertama, tapi juga membuka peluang The Baby Alien dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Dengan 8 seri tersisa, peluang Marquez cukup terbuka lebar. Pasalnya, pembalap 31 tahun itu hanya terpaut 70 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen MotoGP 2024. Sedangkan poin maksimal yang bisa diraih di sisa musim adalah 296 poin. Tapi Marquez tidak menganggap dirinya sebagai kandidat juara dunia MotoGP 2024.
Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengatakan selisih 70 poin dengan Jorge Martin terlalu besar untuk dikejar. Selain itu, Marquez menilai bukan hanya Jorge Martin saja yang harus dikalahkan, tetapi dua pembalap yakni Martin dan Francesco Bagnaia yang memiliki konsistensi lebih dari dirinya. Marquez yang musim depan akan menjadi pembalap pabrikan Ducati bersama Bagnaia hanya ingin menikmati sisa musim dan berusaha bersaing dengan Martin serta Bagnaia. Bagnaia dan Alex terlibat kecelakaan parah saat mentas di balapan utama MotoGP Aragon 2024. Momen itu terjadi di tikungan ke-13 sirkuit Aragon dan membuat kedua rider itu harus menyelesaikan balapan lebih cepat. Saat insiden terjadi, Bagnaia membuat panik kru Ducati Lenovo karena terlihat terhimpit motor Alex. Beruntung, Bagnaia dan rider Gresini Ducati itu baik-baik saja dan terhindar dari kecelakaan parah. Setelah balapan, kedua belah pihak saling menyalahkan atas insiden tersebut. Lorenzo lantas mencoba menilai dari sisi pengamatannya. Menurut mantan pembalap Yamaha, Honda, dan Ducati itu, kesalahan ada pada Bagnaia dan Alex. Sebab keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah padahal terlihat jelas sudut mereka benar-benar sempit. Karena saling memaksakan diri, kecelakaan pun jelas tak terhindarkan. Jadi Lorenzo menilai yang salah adalah Alex dan Bagnaia. Insiden itu jelas merugikan Bagnaia yang saat ini tengah bersaing ketat memperebutkan posisi puncak klasemen pembalap MotoGP 2024. Kecelakaan itu juga mengganggu perayaan kemenangan Marc Marquez yang akhirnya menang juga setelah terakhir kali di balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021. Marc Marquez telah menjalani 12 seri sebagai pembalap Ducati MotoGP dan akhirnya memenangkan balapan dengan Desmos edisi. Dibandingkan dengan awal tahun ini, Marquez merasa lebih nyaman dengan Desmos edisi GP23 dalam dua putaran terakhir di Red Bull Ring dan Motorland Aragon. Penyebabnya adalah karena dirinya mulai memahami ban belakang Michelin 2024 dengan lebih baik. Marquez pun tidak sabar untuk tiba di sirkuit lain untuk mencoba memahami apakah dirinya bisa terus berkembang. Marquez menjelaskan bahwa langkah maju yang Marquez dan tim lakukan adalah dengan fokus pada motor mereka sendiri Desmos edisi GP23, daripada mencoba melakukan pengaturan setup yang sama seperti yang dilakukan oleh para rider di GP24. Hal itu karena motor GP24 jelas sangat berbeda, tentunya penanganan setupnya pun akan berbeda. Oleh sebab itu, Marquez yakin dirinya harus berkendara dengan setup hasil analisa dan timnya sendiri agar bisa mengeluarkan potensi maksimal motor GP23. Marquez pun tak lupa berterima kasih pada para teknisinya karena sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dan selangkah demi selangkah, Marquez mulai mengendarai motor dengan lebih mulus dan dengan insting. Jadi, Marquez menilai inilah yang membuat dirinya menjadi rider GP23 terbaik. Adaptasi Marquez dengan Ducati telah membawa karakteristik yang membuatnya menonjol di atas Honda, terutama kemahirannya di tikungan kiri. Di Grand Prix Spanyol, ini adalah sesuatu yang digunakan Marquez untuk membawa dirinya ke dalam persaingan dengan Francesco Bagnaia. Dan ini juga merupakan sesuatu yang Bagnaia tunjukkan sebagai kekuatan khusus Marquez di Aragon. Pada hari Sabtu, Bagnaia mengatakan bahwa Marquez menggunakan sudut kemiringan hingga 4 derajat lebih tinggi dari pembalap Ducati lainnya di tikungan kiri. Diminta untuk menjelaskan bagaimana Marquez bisa melakukan hal ini, Marquez malah melemparkan pujian sekaligus candaan kepada Bagnaia. Marquez mengatakan akan membuka rahasianya bisa cepat di tikungan kiri jika Bagnaia mau memberikan rahasianya bisa sangat cepat di tikungan kanan.